A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita dapat kesempatan lagi untuk berkumpul di ruang antah berantah ini yang kita sebut dunia cyber, dunia digital dengan media sosialnya Zoom gitu platformnya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali gitu. Dan ini nama forumnya adalah Deep Talk Skuy. Deep Talk Skuy dari judulnya aja Deep Talk gitu. Kita di sini berharap Deep Talk, ya berharap Deep Talk, berharap berbicara hal-hal yang mendalam, yang berat-berat gitu bagi kaula muda, yang biasanya didiskusikan mungkin di tongkrongan atau mungkin bersama bestie gitu di phone call atau video call sampai jam 2 malam gitu. Jadi ini kita mau bawa ke dalam ruang publik sehingga bisa ngobrol, berdiskusi tanpa ada diskriminasi, juga tanpa judgement, tanpa penghakiman, tanpa ya penilaian yang berburuk sangka gitu, tidak. Jadi di sini semua welcome. Meskipun terutama ya anak-anak muda gitu ya. Gitu. Kali ini seperti biasa aku ditemani oleh Ajra Ibrahim. Babe. Yo, Babe. Gimana Babe lagi di mana? Babe? Apa? Lagi di mana? Sorry, suaranya kurang kedengaran nih. Halo, kedengeran? Oke. Oke. Ya. Kayaknya lagi di luar ya? Iya, lagi di luar nih. Oke. Gimana? Siap ya? Ayo kita Seru ngomongin digital ini ya tuh. Seru nih, Bang. Seru. Yes. Kita akan mendengar penjelasan atau ya pemaparan materi dari Muhammad Hasan. Bapak Muhammad Hasan, Mas Hasan, gimana kabarnya Mas Jangan dipanggil Hasan? Bapak. Oke, saja. jangan. Abang nggak Kak? Ya, boleh. Ya. Oke. Baik ya, kabarnya Bang Hasan? Baik, Bang Arif. Oke. Jadi beliau ini adalah penulis buku ya, judulnya Imajinasi Ibnu Robi gitu. Di membahas tentang imajinasi bukan sekadar wah ini daya kita berkreativitas gitu kan. Biasanya kan gitu, psikologi perkembangan anak. Wah, ini anak-anak muda gitu harus berimajinasi. Anak-anak kapan imajinasinya aktif gitu. Ini lebih luas lagi gitu ya dalam wacana yang ditawarkan oleh Mas Hasan. Jadi imajinasi juga ada yang kolektif gitu. Imajinasi kolektif, dan kita sebenarnya hidup di dalam kolektivitas imajinasi itu nanti akan dipaparkan, yaitu apa? Media sosial, kira-kira gitu. Dan anak muda salah satunya tentu saja penghuninya gitu. Penghuni yang paling banyak demografinya. Kita mencomot satu anak muda yang menjadi jubir untuk kaula muda, yaitu Gilang Ramadan. Fajar Gilang Halo Ramadan. guys, salam kenal semuanya. Buat yang belum kenal, ya saya selaku pelaku dunia digital, ya konten kreator, suka aktif di Instagram, Sliweran, sama di YouTube terutama. YouTube. Republika Mahasiswa. Jangan lupa subscribe. Oke. Ini baru upload nih. Aku dapat challenge upload setiap hari. Oh gitu. Iya. Dari kapan tuh? Dari minggu lalu lah. Gitu. Karena ada program baru YouTube, namanya YouTube Short Content Creator gitu. Harus punya 9 juta penonton sebelum awal tahun depan, jadi hard work sekarang. Prepare. Wah. Untuk monetisasi, biar dapat duit, dapat cuan lebih banyak ya kak? Iya. Beda lah. Influencer memang. Oke. Ini kita bakal bahas apa sih, Jra? Kita bakal bahas living in the imaginary atau digital world gitu ya. Yes. Jadi yang menarik adalah di dalam judulnya itu ditanda kurungin gitu, imaginary. Karena kita apa ya? Malah kayaknya
agak jauh gitu ya. Kalau pandangan lazim kita ini imaginary dengan digital world itu apa hubungannya gitu. Dan nanti akan diungkapkan bahwa terutama karena imaginary di sini berhubungan dengan image ya. Kita semua tahu kalau di dalam dunia cyber world, dunia maya, dunia digital, Instagram, Twitter, namakanlah apapun itu, kita bertemu dengan image. Sebagai pelaku dunia digital nanti Gilang mungkin akan membeberkan gitu bagaimana image itu sangat ya kita perlu jaga image kalau jadi influencer gitu. Dan bahkan bisa dibilang cuma Indonesia yang punya prokem itu ya, jaga image. Gak tahu yang lain bahasa lain gitu punya atau enggak. Jadi menunjukkan pentingnya itu, image itu gimana. Gimana kalau lu, Jra? Pandangan lu tentang ini? Apakah ini penting untuk dibahas? Atau nggak usah dibahas, kita selesain aja sekarang. Bahas dong, itu personal branding. Bahas. Ya Si Ajra itu kenapa nih? Nge-lag kayaknya. Nge-lag dia ya. Halo, cek. Oke, cek. Imaginary itu bahasa filosofinya. Kalau praktiknya mungkin personal branding kali ya, apa yang ditampilkan di medianya. Ya. Itu nanti akan kita bahas di situ. Nanti silakan Anda jabarkan. Tapi sebelum itu, seperti biasa, aku selalu ingin bertanya kepada narasumber kita yang akan memberikan materi tentang topiknya itu. Kita sebenarnya sedang berada di mana gitu. Soalnya kalau dilihat-lihat nih, anak muda berseliweran kemana-mana, mereka liar dan lain sebagainya itu, tapi tidak tahu tempat sebenarnya kondisi mereka itu sedang berada di mana gitu. Oke, kita tahu kita hidup di dunia digital dan lain sebagainya. Image juga sangat mempengaruhi, image bahkan berdaulat di situ. Tapi apa artinya itu gitu? Bahkan kalau obrolanku dengan Mas Hasan gitu ya, kita suka ngobrol-ngobrol. Ini sikap yang sebenarnya di dunia digital itu merambat ke dunia, sebutlah realitas fisik gitu ya. Misalnya interaksi antar manusia yang konvensional gitu, yang bukan melalui media sosial, itu juga ada sikap media sosialnya gitu kira-kira. Misalnya kayak kita langsung curiga terhadap hoax gitu kan. Atau aku suka menggunakan istilah agorafobik gitu. Ini terkenal nih di kalangan anak muda, agorafobia. Jadi fobia akan ruang publik gitu, ruang ramai. Nah, anehnya kita sekarang menemukan anak-anak muda yang agorafobik tapi ekstrovert juga. Ekstrovert tapi agorafobia. Ekstrovert dia suka, ya tahulah, bergaul dan lain-lain, tapi dia takut akan ruang publik, terutama ketika katakanlah belief system dia itu terancam ketika dia bertemu dengan orang lain. Di Twitter misalnya, kita tahu itu hashtagnya fluktuasinya luar biasa liar gitu. Instagram, YouTube, rekomendasinya suka random gitu. Jadi yang tidak kita suka misalnya, tiba-tiba muncul aja. Ada studi juga yang mempelajari bahwa ini kan ada algoritma nih. Algoritma mengukur dan memperhitungkan misalnya perhatian kita. Aku buka web ini, buka web itu, dia langsung nge-save tuh. Langsung mencatat, oh dia suka ini, suka itu. Tapi kan di jauh hari misalnya, aku udah lupa kalau aku buka web itu. Jadi misalnya beberapa hari kemudian muncul lagi itu web, muncul lagi itu iklan. Aku jadi bingung gitu kan. Seolah-olah algoritmanya lebih tahu aku ketimbang diriku gitu. Misalnya ambil contoh, aku buka buku Ikro. Buku Ikro mau aku beli itu di Tokopedia. Tulisannya Bang Dame ya. Itu udah aku cek gitu kan, aku mau beli itu. Terus beberapa hari kemudian dia muncul lagi iklannya. Iklan Tokopedia itu. Seolah-olah dia
bukan seolah-olah, memang dia ingat gitu apa perhatianku, apa concernku. Algoritma lebih tahu diri kita ketimbang diri kita sendiri. Itu mungkin posisi kita anak-anak muda zaman sekarang gitu. Oke, gimana penglihatan Mas Hasan? Terima kasih, aku persilakan. Oke, terima kasih Bang Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pembahasan yang sangat berat Bang Arif. Termasuk saat saya ngambil studi ini tentang imajinasi, apalagi imajinasi itu dikaitkan sama spiritual gitu kan. Makanya imajinasi dalam perspektif Ibnu Arabi itu jadi clear. Saya melihat alam image ini atau imaginal world gitu kan. Yeah. Apa sih imaginal world? Apa sih alam-alam image itu? Nah, makanya sebelum kita masuk ke situ, di mana imaginal world yang dipenuhi dengan image-image, nanti Gilang juga bisa ini nih, bisa sharing yang digeluti Gilang itu kan tentang image-image, bagaimana dia merekam kejadian, merekam konten yang di situ kan ditransfer atau dikonversi menjadi image, dan image itu kemudian diolah dan ditampilkan, ya kan? Tapi sebelum membahas itu semua, saya ingin ngasih sebuah fondasi. Bagaimana sih memahami tentang imaginal world, gitu kan, dunia image yang kemudian dengan perkembangan teknologi menjadi dunia image yang sifatnya digital. Semua kita jadi bisa mengakses. Apa sih fondasinya? Nah, itu yang terpenting. Jadi nanti kita semua di sini mungkin juga anak-anak milenial gitu kan, saat bersentuhan dengan gadget masing-masing, mengakses dunia maya atau dunia digital itu, dia tidak terjerumus dalam image, atau justru dia tidak tertipu oleh image itu sendiri. Gitu. Yang terpenting itu. Saya sedikit menguraikan, saya share screen ya. Oke. Saya butuh 15 menit mungkin Bang Arif ya untuk menjelaskan ini. Sip. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, itu justru yang penting. Nah, nanti kalau ada udah kelewat atau udah mulai boring, nanti kita balik lagi ke ngobrol. Nah, yang terpenting ini dulu. Sebelum kita memahami apa itu dunia digital, kita harus memahami diri kita sendiri sebagai manusia. Nah, dalam diri manusia itu ada 3 elemen pokok itu, yang mungkin kita sudah sering dijelaskan oleh Bang Dame juga. Pertama, kita mempunyai dunia yang namanya dunia fisik, physical world gitu kan, dunia fisik. Kita juga mempunyai dunia yang kedua namanya imaginal world gitu kan, dunia pikiran. Dunia pikiran kita itu dipenuhi oleh image-image. Nah, yang ketiga kita mempunyai namanya dunia rohani atau spirit. Di situ nanti kita jelaskan sebagai awareness, kesadaran Tuhan. Nah, kesadaran itu sendiri seperti apa nanti? Nah, apa karakteristik dari dunia fisik? Karakteristiknya apa? 3 hal. Pertama ada materi, matter. Yang kedua ada bentuk-bentuk, ya, nanti kita sebut sebagai image-image. Dan yang ketiga adalah name. Ada 3 hal, matter, form, and name. Pasti kalau kita bersentuhan dengan dunia materi, pasti ada materinya. Materi itu mempunyai bentuk dan kemudian kita kasih nama. Nama adalah representasi dari matter and form. Kan gitu kan? Sekarang nih kita nggak megang apel, tapi kalau disebut apel, itu secara otomatis kita kayak membayangkan image apel itu keluar karena kita sudah pernah bersentuhan dengan apel secara material. Itu kan? Jadi nama itu bisa kemudian mewakili matter and form, gitu kan. Jadi ingat, dalam dunia fisik ada matter, form, and name. Itu harus diingat. Nah, ternyata itu kalau di dunia fisik, kalau di dunia pikiran, yang ada itu
berkurang satu yang namanya matter. Matter ini kita coret. Yang ada adalah form and name di situ kan. Jadi kalau kita sudah mengindra, kita sudah melihat segala sesuatu yang sifatnya fisik, penglihatan itu kita serap ke dalam alam imajinasi kita, imaginal world kita. Berupa apa? Bentuknya yang kita serap. Ya kan? Semuanya. Ada warna di situ, ada shape, itu kan. Di situ kita serap, tapi kita tinggalkan satu hal. Materinya kita tidak serap. Karena di dunia pikiran atau di imaginal world itu kita tidak bisa menampung matter. Ya bayangkan kalau pikiran kita itu dipenuhi oleh materi-materi, misalkan kita menyerap kursi, tapi materinya kita serap dalam pikiran kita, penuh pikiran kita. Kenapa pikiran kita nggak pernah penuh? Karena yang kita serap itu hanya form, ya kan? Berupa image gitu kan. Di sini formnya kita serap, bukan hanya form, tapi name juga kita serap. Name yang merupakan representasi dari form itu sendiri. Jadi ini harus diingat. Ketika kita sebut sebagai imaginal world, itu isinya adalah form and name, tapi without matter gitu, tanpa adanya materi. Nah, itu udah ini kan, udah paham kan? Apapun yang kita serap nih, Ajra misalkan masa kecilnya bahagia atau enggak, itu kan dia sudah mengamati, sudah melihat itu kan, nempel di sini. 10 tahun yang lalu, Ajra masih kecil, itu nempel di sini sebagai image-image, sebagai form-form, gitu kan. Ya materinya sudah enggak ada, sekarang sudah umurnya udah mulai remaja kan, tapi form itu masih ada loh, masih tersimpan. Bahkan mungkin form itu kalau enggak di-delete itu abadi, ya enggak? Dan yang terakhir, karakteristik ketika kita mulai naik ke atas, dalam dunia roh atau dalam dunia rohani, itu form pun itu harus dilepaskan. Tadi yang dilepaskan materi, yang kemudian yang kedua yang dilepaskan adalah form. Tinggal apa? Tinggal name. Makanya dalam dunia spiritual kita ketika sudah berhadapan dengan yang namanya agama, Tuhan, itu lepaskan yang namanya image. Makanya disitulah kalau kita belajar agama, nggak usah dibayang-bayangkan Tuhan, karena Tuhan nggak punya image, ya kan? Kenapa? Karena image apapun yang kita bayangkan itu tidak bisa mewakili Tuhan yang maha luas, gitu kan? Tuhan yang maha segalanya, nggak kita bisa kerdilkan dalam satu form, nggak bisa kita kerdilkan dalam satu image. Makanya kita hanya bisa menyebut namanya tapi tanpa bisa membayangkan. Karena di situ bukan area form. Areanya name tapi yang mana nama itu mewakili hakikat yang maha luas itu. Nah, ini harus clear di sini. Selanjutnya bergeser ke kanan gitu kan. Realitasnya gimana? Kalau kita lihat tubuh kita misalkan, tubuh kita benar-benar real nggak sih? Benar-benar nyata nggak sih? Coba kita amati. Gilang, sekarang umurnya mungkin 20-an kan. Ternyata tubuh itu nggak benar-benar real. Kenapa nggak benar-benar real? Karena selalu mengalami perubahan. Kalau real kan mulai saat ini sampai seterusnya kan tetap seperti itu kan. Ya, kalau sesuatu itu mengalami perubahan, berarti realitasnya itu realitas yang changing, berubah terus. Nah, realitas yang changing itu disebut sebagai realitas yang maya. Maya itu terlihat real, tapi sebenarnya nggak real. Yang real bukan itu ternyata. Yang benar-benar fix itu bukan itu. Nah, itu kalau kita di wilayah fisik. Kita maju lagi ke atas. Kita amati dunia imajinasi kita, dunia imaginal kita, dunia pikiran kita. Benar-benar real nggak sih? Ternyata apa yang kita pikirkan 10 tahun yang lalu, ternyata sekarang kalau kita memahaminya berbeda loh pemahamannya. Berbeda image-nya. Dulu saya punya standar bahwa gadis yang cantik itu rambutnya mungkin berkepang atau rambutnya itu ikal dan sebagainya.
begitu remaja kita itu sudah mulai tambah dewasa gitu kan, standar hidupnya berbeda. Dulu cukup dengan motor, iya kan, imajinasi kita. Tapi sedikit mulai dewasa, imajinasi kita berubah loh, menjadi mobil, menjadi supercar dan sebagainya. Itu artinya bahwa pikiran kita, imaginal world itu changing, berubah terus. Nah, inilah pentingnya memahami ada loh keberadaan kita yang abadi, yang disitulah kita harus bersandar, yang disitulah kita harus benar-benar memahami ada yang abadi, ada yang benar-benar bisa berubah. Yang abadi itu kalau kita hidup sudah sampai ke kehidupan yang rohani. Kehidupan rohani itu apa? Kehidupan sebagai diri yang murni. Diri yang murni itu apa? Bukan sebagai tubuh, bukan sebagai pikiran, tapi sebagai kesadaran itu sendiri. Makanya standing kita sebagai apa? Kalau standing kita sebagai tubuh itu ternyata nggak benar-benar real. Ya kan, nggak benar-benar ada kok. Dia bisa mati, bisa hilang, changing. Pikiran juga seperti itu, changing terus, nggak benar-benar real. Makanya yang benar-benar real, yang benar-benar bisa dipegang, itu our standing as awareness. Ini yang penting. Kalau kita nggak punya pegangan ini, nanti kita hidup di dunia imaginal gitu kan, di dunia digital, kita bingung gitu kan. Karena image itu selalu berubah nanti Bang Rif. Ya, Gilang saat ini upload tentang konten ini. Besok konten ini sudah ketumpuk dengan konten yang baru. Dan konten yang ini sudah usang, tidak dilihat orang. Karena apa? Sifatnya dunia digital itu selalu changing. Nah, ini kan bahaya kalau kita nggak tahu yang abadi itu yang di mana. Kita nggak tahu yang benar-benar real itu yang di mana. Untuk itu, ini yang terpenting. Gilang, Bang Arif sama Ajra ya, dan teman-teman semua. Ada yang namanya pseudo reality. Pseudo reality itu gini, kita anggap real padahal kita tertipu di situ. Ini bahaya. Nah, kalau material world gitu kan, kehidupan di dunia materi, pseudo itu kan selalu mengikuti yang real kan. Misalnya di situ ada matahari, tangan saya di sini, maka ada bayangan tangan saya. Nah, bayangan tangan saya kan kita sadar kan, itu nggak real. Tapi yang menjadi menarik adalah ada shadow yang kita bingung untuk membedakan mana ini sih yang real, mana ini yang sebenarnya nggak real. Yaitu di dunia imajinasi, di dunia pikiran. Nah, ini orang sering tertipu di sini. Makanya nanti kalau kita hidup di dunia maya digital atau di digital area, kita itu harus waspadanya di sini. Ini nanti diskusinya sama Gilang menarik ini. Ya Gilang ya. Nah, kita sadari apa yang ada di pikiran saya misalkan. Apakah yang muncul, image yang muncul di pikiran saya ini, itu ada padanannya realitas di luar atau tidak? Kalau enggak, saya itu terjebak dalam ilusi. Ya kan? Makanya ada dua hal, minimal saya gariskan dua hal ini. Ada yang namanya imajinasi, ada yang namanya mimpi. Ketika kita berimajinasi, selama imajinasi image yang kita ciptakan itu ada hubungannya dengan yang real, realitas, itu nggak apa-apa. Itu masih mewakili kayak gini. Jadi apa yang kita representasikan itu representasi dari sesuatu yang memang ada, kenyataannya ada, real. Kalau enggak berarti hoax, gitu kan? Tetapi di dunia digital atau di dunia maya pikiran kita, hoax itu kan berseliweran, ya enggak? Makanya kita harus membedakan. Imajinasi itu harus basisnya realitas. Harus ada kenyataannya dong. Kalau nggak ada kenyataannya itu berarti bohong. Nah, mimpi juga harus berkaitan atau dream berkaitan dengan sesuatu yang real, yang ada. Kalau mimpi kita itu nggak ada kenyataannya, berarti kita hanya yang namanya ngelamun.
ya kan? Berhayal, ya enggak? Yes. Nah, ini juga kita bisa belajar nanti sama Gilang. Kalau kita punya rencana 10 tahun ke depan membangun channel YouTube, apakah hanya berangan-angan itu bisa menjadi YouTuber? Atau perlu ada step-step konkret? Nah, step-step konkret itu kan menjadi jembatan bahwa ini ada realitasnya loh, gitu kan. Kalau hanya berhayal, semua orang bisa berhayal, tapi itu kan bisa terjebak dengan hayalan kita aja, lamunan kita aja. Nah, saya ingin tekankan imajinasi sama dream ini itu ada hubungannya dengan knowledge, ada hubungannya dengan kenyataan. Tapi 4 lainnya ini bisa menjebak Bang Arif, Gilang sama Bang Ajra. Nah, di dunia imajinasi atau di dunia nanti di digital world gitu kan, itu 4 hal ini yang bisa membuat kita itu terjebak. Pertama, illusion. Ilusi itu kan sesuatu yang puan. Contohnya, Ajra bikin PP gitu kan, untuk membuat PP di WA-nya. Udah pakai filter, udah dikasih alis yang berbeda gitu kan. Ternyata apa yang ditampilkan di PP WA-nya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu namanya ilusi. Tapi kan orang di dunia digital yang dikagumi adalah picture-nya itu, PP-nya itu kan. Begitu tahu orangnya, ya kok berbeda banget. Itu namanya illusion gitu kan. Nah, di dunia digital kita bisa terjebak dan tertipu di illusion ini, Bang Arif. Ini bahaya. Makanya kita harus kenal yang real dulu ini sebelum kita terjebak di illusion. Ya kan? Yang kedua, kita bisa terjebak di fantasi. Karena ilusi itu, melihat PP-nya Bang Ajra itu ganteng banget sih, udah kayak ini Nikola Saputra gitu kan. Akhirnya orang itu punya fantasi terhadap Ajra. Iya kan? Iya bener. Ganteng banget, dia punya fantasi. Apalagi sekarang banyak anak muda bahas tentang fetis gitu kan. Fetis itu kan. Waduh, ini beda lagi kalau masuk ke situ. Nah itulah makanya perlu lanjut. Iya betul. Fetis itu kan fantasi-fantasi yang didorong oleh kebutuhan seksual gitu kan. Kenapa itu? Kenapa itu terjadi? Karena ada ilusi gitu kan. Sudah membayangkan PPWA-nya Bang Ajra itu kayak Nikola Saputra gitu kan. Nah, itu kan bahaya. Ini fantasi. Real ya, gak palsu, gak fake. Tapi bagi teman-teman yang nggak tahu, nggak pernah kenal Bang Ajra, itu kan dianggap yang real kan? Itu bahaya. Fantasi itu bahaya. Terus kemudian kalau fantasinya kebanyakan itu menjadi delusi. Sudah ngefan Ajra, sudah membayang-bayangkan Ajra, akhirnya ada namanya split personality. Ada yang satu mengagumi Ajra sebagai image di dunia maya, tapi ada juga yang membenci Ajra sebagai kenyataannya di dunia fisik gitu kan. Ada split. Aku bingung nih gimana. Gue harus menyikapi Ajra yang mana nih? Itu delusi orangnya. Udah skizofrenia gitu kan. Itu sudah jadi penyakit Bang Arif. Bahkan yang paling berat itu kalau sudah menjadi hallucination. Halusinasi itu apa? Di dalam image itu yang real, itu yang menjadi tautan, itu yang menjadi dirinya gitu kan. Itu bahaya. Ajra di situ karena sudah menampilkan dirinya seperti Nikola Saputra gitu kan. Dia nggak sadar lagi sebagai Ajra, gue udah kayaknya kayak Nikola Saputra. Gue udah kayak Nikola Saputra dan saya menyadari diri saya adalah Nikola Saputra di dunia maya. Itu kan bahaya. Itu namanya halu, Bang Ajra. Nah, di wilayah imaginal world ini kita memang harus hati-hati. Nanti teman-teman kalau kita sebagai praktisi media sosial, ini kita bisa terjebak. Selama pegangan kita tidak the real ini, standing as awareness, hanya standing as image, hanya standing as a body, kita gampang terjebak.
Nah, disitulah kalau kita udah standing as awareness ini, di sini sudah tidak ada permainan shadow, tidak ada permainan setan lah kalau kita sebut. Dari sini kebayangkan basicnya gitu atau fondasinya kita kebayangkan. Di dunia fisik maupun di dunia pikiran atau di imaginal world itu banyak sekali shadow-nya atau banyak sekali jebak-jebakannya gitu kan. Untuk itu kita harus punya fondasi. Kita standing kita itu harus as awareness gitu kan, bukan standing as a mind atau standing as a body. Nah, disitulah kita bisa menyikapi apapun yang terjadi di dunia fisik. Disitulah kita bisa menyikapi apapun yang terjadi di dunia mind atau di dunia digital nanti. Ini kan cuma beda ini aja, beda dimensi aja. Terus yang selanjutnya, ini pengen saya sampaikan tapi singkat aja. Kita itu sebenarnya sudah di mana? Pertanyaan Bang Arif kan seperti itu. Kita itu posisinya sekarang sudah di mana? Nah, kita lihat perkembangan secara historis. Kalau mengacunya dunia fisik, eranya, siklusnya itu dulu zaman orang-orang dulu yang masih hidupnya itu fisik banget, nomadik, kalau kita sebut nomaden gitu kan, berpindah-pindah kan mengandalkan fisik banget gitu kan. Itu orangnya itu disebut sebagai boomer gitu kan, orang-orang zaman dahulu, old people gitu kan. Nah, bagaimana dia itu berinteraksi dengan orang lain? Caranya ya barang tukar barang, dia sebut sebagai barter. Itu teknologi, belum ada teknologi, itu masih barter, itu barang pokoknya fisik, musuh fisik lah, kita adu fisik banget gitu lah. Yang kedua, perkembangan masih di era fisik, itu era penciptaan uang. Tapi uang yang diciptakan pertama untuk mengganti atau merepresentasikan barang itu masih juga berupa barang. Contohnya emas, perak, itu kan masih fisik juga, tapi fisiknya sudah mulai mengecil. Ya Bang Arif ya. Jadi ada koin emas, perak, tapi untuk merepresentasikan satu karung kerupuk, gitu kan? Satu koin emas untuk merepresentasikan misalkan satu jagung, satu karung jagung. Nah, itu kan sudah mulai representasi, sudah mulai sedikit berjarak dengan physical murni. Iya kan, fisik murni. Itu uang. Terus perkembangan selanjutnya, uang pun akhirnya berkembang. Udah mulai nih keluar dari fisiknya, berupa hanya nominal kertas. Nominal yang kita sematkan dalam kertas. Di situ ada teknologi, karena kalau kita berpergian jauh, membawa emas dan perak itu ternyata berat. Ternyata takut dibegal sama orang. Artinya di situ ada perkembangan teknologi uang, di mana satu tulisan, satu perak atau 100 perak itu bisa mewakili fisik barang. Nah, itu menarik. Itu menarik karena apa? Di situ ada penyikapan teknologi dengan orangnya. Disitulah generasinya namanya baby boomer. Di sini sudah mulai ada namanya teknologi, tapi teknologinya belum teknologi yang canggih. Nah, era yang selanjutnya adalah era revolusi industri, yang dimana apapun yang kita sebut fisik itu bisa digantikan dengan image. Makanya kalau kita lihat di yang sebelah kiri itu, fisik itu sudah mulai menjadi non-fisik atau udah menjadi imaginal. Ya kan? Perkembangan coba lihat nih nanti. Disitulah ada yang namanya teknologi yang namanya komputer. Komputer itu ya kan segala sesuatu yang fisik bisa ditransfer atau bisa dikonversi menjadi digit-digit angka, yang mana angka itu diterjemahkan menjadi image. Itu kan teknologi komputer kan kayak gitu kan. Nih termasuk gini, aku kan fisik nih, tapi ada teknologi kamera yang menangkap image dari fisik ini dan kemudian ditransfer menjadi image yang ada di screen monitor kita. Bayangkan yang fisik kemudian menjadi image, yang fisik kemudian menjadi digital.
Nah, disinilah yang namanya digital. Mana ya, sebentar. Ini sudah mulai digital. Nah, yang parah lagi, digital itu sekarang pun bisa berjejaring. Digital itu kemudian bisa berseliweran tanpa batas. Itu namanya era jaringan. Ini penting sekali, teman-teman. Di era digital itu, sebentar. Sorry. Nah, di era digital itu generasinya namanya generasi X. Generasi X itu ya inilah bapak-bapak kita dulu gitu kan. Tapi bapak-bapak kita juga belum kenal sama komputer sih, makanya. Kita itu sebenarnya lambat, di sini itu lambat. Nah, di era jaringan ini, itu yang namanya digital makin masif, Bang Arif. Ini ditandai dengan adanya internet. Kalau tadi komputer, sekarang internet. Internet itu beda dengan komputer ya, teman-teman. Internet itu jaringan yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lain. Dan komputer sekarang itu bisa menjadi simple berupa smartphone kita yang di dalamnya ada jaringan yang namanya internet. Maka kalau tadi komputer bisa mentransformasi dari yang fisik menjadi image, sekarang jaringan itu, image-image itu bisa disebarkan di seluruh jaringan yang bisa masuk ke dalam jaringan internet. Nah ini yang menjadi penting. Karena apa? Pentingnya di mana? Karena ternyata jaringan internet ini itu merupakan representasi dari kesadaran digital kita yang ada di dalam, yaitu pikiran. Pikiran kita kan banyak image-image itu kan. Apa yang kita saksikan di luar bisa kita tampung dalam memori pikiran kita. Itu kan image. Diri kita kayak komputer kok. Nah, menariknya adalah era jaringan internet itu berkembang dari web 1 sampai web 5 sekarang. Sekarang kita masuk ke web 5. Web 1 itu ketika image itu bisa ditukarkan dengan apapun gitu kan. Dulu saat ditemukan jaringan itu, orang mulai mengupload. Tahu nggak apa yang pertama kali diupload? Ini Gilang mungkin tahu. Apa yang mulai awal-awal diupload itu? Yang mengupload pertama kali itu industri film porno. Masih ingat nggak? Mungkin Bang Damen ingat. Jadi dulu. Oh, ada Bang Damen di sini. Iya. Wah, luar biasa. Dulu jual beli film porno kan masih berupa kaset-kaset bata itu yang gede gitu kan. Ini Ajra sudah menikmati film porno yang pakai kaset gede apa enggak? Oh iya itu masih itu, ya kan itu kan. Biasanya di tempat Blu-ray gitu kan. Blu-ray jual bajakan. Iya betul. Jual CD bajakan. Pirates gitu loh yang parodi. Nah, yang kedua teknologinya kan disk itu kan. Nah, setelah ditemukan era jaringan, film-film porno itu diupload di jaringan internet, Bang Arif. Nah, disitulah ada yang namanya jual beli film. Nah, menarik itu sebenarnya. Disitulah ada yang namanya muncul PayPal, muncul Amazon. Bagaimana jaringan itu bisa mempersatukan orang di seluruh dunia untuk saling jual beli. Nah, ini penting. Karena kita jangan nggak tahu teknologi perkembangannya. Nah, web yang kedua setelah jual beli film porno tadi dalam satu jaringan, ada yang namanya mulai transfer uang melalui jaringan itu, PayPal, terus Amazon dan sebagainya. Itu sudah mulai ada yang namanya toko-toko elektronik, toko-toko yang menjual buku dan sebagainya, tapi melalui jaringan itu. Dan di dalam web 2 atau 3. Web 3 itu ada yang namanya media sosial. Jadi internet itu menjadi pertemuan antara satu orang, satu komunitas dengan komunitas yang lain. Dipakailah jaringan itu untuk bertemu. Teman saya yang 10 tahun nggak pernah ketemunya di Facebook. Iya kan? Bahkan
teman kita entah berantah di mana tempatnya, kita bisa bertemu di ruang digital namanya Facebook. Ini itu generasinya Gen X sama Gen Z. Nah, tapi membahas generasi ini mungkin perlu ini lagi Bang Arif, perlu kita sharing di Deep Talk lagi, karena menjelaskan ciri-ciri gen ini, kemudian perilakunya seperti apa, ini panjang. Saya di sini pengen nge-share ini aja, perkembangannya seperti apa, dan kita sudah sampai di mana sih? Pengantar ya? Ya, pengantar. Ini sedikit lagi biar nggak bosen. Kita itu sudah masuki web yang keempat, yang dimana bukan hanya kita terhubung dengan jaringan, semua alat-alat rumah tangga kita nanti itu yang ada yang namanya IoT, Internet of Things. Sekarang sudah ada smart car gitu kan. Jadi antara manusia dengan barang-barang, ya dengan mobil itu sudah bisa terkoneksi. Kalau sekarang kan yang terkoneksi kan HP kita kan. Tapi nanti bukan hanya kita yang terkoneksi dengan HP, tapi seluruh isi rumah kita itu terkoneksi dengan kita. Bayangkan itu, kita udah masuk ke dalam dunia image tanpa kita sadari. Dan yang ke-6 itu, Web 5 gitu kan. Web 5, kita itu nanti bukan mengakses internet di luar, tapi diri kita sudah menjadi jaringan itu. Dan kita diimplan mungkin ya, bisa terhubung dengan internet itu sendiri. Apa yang kita ketahui, kita baru mikir apa, kita udah diterjemahkan oleh chip-chip itu yang terhubung di internet. Nggak usah ngomong. Kalau sekarang kan pakai voice comment, kita bisa voice comment. Misalkan di YouTube sudah ada itu voice comment-nya kan. Dialog Maya itu langsung muncul. Tapi nanti bukan hanya voice, tapi pikiran kita baru mikirin apa, itu nanti YouTube nge-link, Google nge-link, terus Facebook nge-link dan sebagainya. Bayangkan diri kita menjadi produk digital itu sendiri. Nah, itu sudah ada kombinasi antara manusia sama robot, manusia dengan jaringan dan internet itu. Itu kan sangat bahaya kalau kita nggak tahu mana yang real. Makanya tadi sebelum kita membahas ini semua kan saya kasih fondasi, mana sih sebenarnya diri kita yang real. Nah, ini penting bagi teman-teman sebelum kita berselancar di dunia digital. Pahami mana yang real dalam diri kita. Karena baik keberadaan kita sebagai fisik itu changing, sebagai pikiran, imajinasi kita itu changing. Apalagi kalau kita nggak tahu mana yang real, kita bisa masuk dalam permainan image ini. Itu ada shadow itu. Itu aja Bang Arif. Terakhir, kalau kita sudah nanti ke generasi di atas kita lagi, di bawah kita deh, generasi alfa dan beta itu, permainannya jaringan itu masuk ke dalam diri kita. Diri kita itu sudah separuh manusia, separuh robot. Itu yang disebut sebagai cyborg. Nah, di sini itu, diri kita yang sebagai imaginal ini nih, itu sebenarnya mau terlepas menuju diri yang seperti ini, diri yang spiritual, sebenarnya arahnya ke situ. Makanya terjadi yang namanya nanti kiamat. Kiamat itu apa? Batas antara imaginal world dengan spiritual world gitu kan. Nah, nanti di situ. Ini proses natural, makanya Nabi Muhammad bilang eraku itu sebenarnya era akhir. Akhir maksudnya akhir dunia. Akhir dunia berarti kan awal dari akhirat kan gitu. Nah, ini nanti ada kaitannya juga tentang tema kiamat. Tapi kita nggak bahas sekarang, mungkin kita bisa bahas nanti. Ketika manusia itu sudah nggak jadi manusia lagi, sudah separuh robot, bahkan misalkan ya, sudah full totally robot, manusia itu nanti akan dikiamatkan. Dikiamatkan. Karena apa? Karena kita sudah bukan manusia lagi. Dan disitulah kalau orang yang sadar bisa langsung menyeberang ke area sini. Kalau orang nggak sadar ya dia hidup, kalau bahasanya Bang Damai ya, hidup dikuasai oleh yang namanya Dajjal. Dajjal ini ya permainan di sini nih, permainan di dunia maya digital ini. Karena kita hidup dikendalikan oleh image-image itu kan. Image mana yang menguasai kita itu kan Dajjal bagi kita. Ini kan menarik. Makanya
nanti PR kita satu membahas tentang perubahan historical ini, digital ini dengan generasinya, mulai dari generasi X, boomer, baby boomer sampai nanti generasi beta. Apa sih pengaruhnya perubahan itu dengan psikologi manusia? Yang kedua kita nanti akan bahas tentang apa itu kiamat. Nah, itu pengantar dari saya yang terlalu panjang. Semoga teman-teman paham. Saya akhiri, nanti mungkin juga akan ditambahi oleh Bang Dame sama teman-teman yang lain nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu panjang tapi diperlukan. Karena lagi-lagi menjadi pemetaan ya. Ini sangat berguna nih untuk kaula muda, terutama generasi Z, generasi Y, millennials tadi ya. Boleh tuh kita bahas tentang generasi-generasi. Karena itu menarik mengetahui eksentrisitas di dalam generasi Z itu sendiri. Ada yang pokoknya beragam lah. Kita bisa berbicara tentang itu nanti. Tapi kita sebelum diskusi lebih lanjut ya, aku ke Gilang dulu. Silakan dari perspektif anak muda dan juga orang yang berada di lapangan langsung. Lapangan nggak tahu dari mana, lapangan di mana juga. Oke, the floor is yours. Aku sambil share screen juga kali ya dikit. Oke, siap. Wah, asik nih. Siapa generasi Z? Ini banyak orang salah tentang siapa itu Gen Z, siapa itu milenial, kan menggunakan kata-kata milenial tapi tidak tahu apa konotasi milenial itu. Betul. Exactly. Biasanya nih yang ngomongin milenial ini boomer ini. Dia nggak tahu sih. Padahal dia milenial. Kelihatan ya? Aman ya? Kelihatan. Oke. Tadi diskusinya seru banget ya. Ada proses generasi by generasi dan perkembangan dari dunia kita saat ini ya, yang sebelumnya fisik, metode fisik kita bisa melihat, menyentuh, saat terus jadi daring pesan gitu ya, terus sampai ke digital saat ini gitu ya, yang kadang memang saat ini membuat banyak anak muda tuh gusar dan gundah gulana. Kalau ngomongin generasi, aku nggak tahu terlalu banyak soal apa ya, hal-hal yang mendasar gitu ya. Cuman aku pengen coba sharing berdasarkan pengalaman dan pembahasan yang lagi rame saat ini gitu ya, tentang digital ini gitu. Terutama yang benar-benar eranya dunia digital ini kan generasi Z ya kan? Nah, generasi Z ini siapa sih sebenarnya gitu? Usut ya, aku mencari di internet dan belajar bahwa generasi Z itu adalah eranya kita saat ini nih, anak-anak kita nih. Kan kalau orang tua kita tadi boomer ya. Nah, kita tuh generasi Z, kelahiran 96 sampai 2009-an lah. Ya, 2009-2010. Itu. Dan data mengatakan, ini fakta ya, udah ada risetnya ya. 30% penduduk bumi saat ini itu adalah Gen Z. Terus 27%-nya milenial. Ya, orang-orang yang menikah di usia muda saat ini itu milenial gitu ya, milenial. Ayah kita mungkin kakek itu boomer, tapi ayah itu mungkin milenial. 27% penduduk Indonesia ya itu Gen Z dan milenialnya 25%. Nah, Gen Z inilah yang paling dekat dengan tadi digitalisasi ya, eranya video, gambar, sosial media, banyak hal. Makanya kalau kalian tahu siapa yang insecure, siapa yang anxiety, itu biasanya Gen Z. Karena mereka terkena penyakit sosial media itu sendiri. Yang mudah diakses, dia bisa melihat apapun tanpa batas, sehingga melihat apa ya, belum dapat ilmu yang tadi tuh, yang awalan mungkin Bang Dame sering jelasin juga, ya kan? Bang Hasan juga sering jelasin tentang bahwa semua yang di digital tidak sebenar realnya tuh seperti itu gitu. Tapi Gen Z ini melihat seolah-olah di sosial media tuh, oh itu realnya kayak gitu, oh dia bahagia ya, aku tidak bahagia gitu. Nah ini akan jadi masalah. Itu puncak masalah di era saat ini yang sering dibahas.
Lalu 95% Gen Z mempunyai smartphone. Smartphone kita tahu ya, nih HP gitu ya. Dan mungkin adik-adik kita juga kalau di rumah mainnya udah iPad gitu kan, udah aja. Mungkin kita ngelihat anak-anak main di lapangan main bola atau bercengkrama temannya biasanya udah sibuk sendiri dengan digitalnya masing-masing gitu kan. Ya dong, itu 95%, bayangin. Itu 5%-nya mungkin orang-orang yang di kampung banget, kampung yang memang tidak mampu untuk bisa membeli akses digital itu. Bayangin udah 95%. Ya. Terus 71% Gen Z berlangganan Netflix, tontonannya udah Netflix ya. Drama Korea ya kan, yang hidupnya tuh kayaknya serba indah gitu. Cowok-cowok tuh ganteng, cewek-cewek tuh cantik, hidup kok seperti seperti di negeri dongeng, sehingga mereka tuh menetapkan acuan-acuan hidup tuh yang terlalu tinggi gitu. Padahal realitanya kan tidak seperti itu, tidak seindah, semudah, secantik romansa di drama-drama Korea itu yang biasa mereka tonton. Betul, lalu 57% Gen Z itu insecure kalau nggak punya smartphone gitu ya. Kayak, temen aku HP-nya iPhone, aku nggak punya gitu atau apa. Makanya ramai banget saat ini waktu itu ada berita seorang anak memiliki HP iPhone sendiri itu dibully sama teman-temannya. Karena ada rasa kecemburuan di situ. Ya. Dan itu sampai terjadi kekerasan dan apapun itulah banyak gitu. Terus atensi Gen Z itu 8 detik dan milenial 12 detik. Itu maksudnya kalau kita scroll main sosial media, attention kita untuk nonton konten menunggu itu 8 detik, itu lebih cepat, lebih rasa antusiasmenya lebih tinggi ya. Dan kita cenderung nggak mau stop ya. Kalau teman-teman main TikTok ya atau YouTube gitu ya, udah scroll nih konten ya, atau Instagram lah Reels, scroll lagi ke bawah kan, itu percaya itu tidak ada ujungnya teman-teman. Itu bakal kalian gak akan sadar spend waktu yang banyak banget gitu ya, nggak ada habis-habisnya, sehingga sosial media ini menjadi adiktif. Makanya aku sendiri sebagai praktikal yang memang terjun di dunia sosial media selalu ingat nih kata-kata mentor aku ya, Bang Dame, Bang Hasan, teman-teman yang lain, bahwa sebelum aku terjun ke sana, aku udah memastikan dulu diriku udah tahu rule of game-nya, bahwa realitas sesungguh hidupnya tuh kayak gini. Di sosial media tuh seperti ini. Ya. Tadi entah kita gambaran di sosial media seperti apa, itu kan hanya bentuk dari yang diperlihatkan, citra yang dibuat, atau personal branding yang diinginkan. Tapi kan banyak sisi yang tidak diperlihatkan. Gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya aku ngeliat teman-teman aku mungkin yang hidupnya lebih bahagia, yang lebih enak, kok kayaknya pinter banget, kok kayaknya di sosial media ini tidak ada orang susah ya, kok sepertinya di sosial media ini tidak ada yang orang stres ya, semuanya menunjukkan kekerenannya dia. Bahkan sekarang ada filter yang sangat-sangat menipu gitu ya, yang tadi dibilang gitu ya, orang aslinya kayak apa, di sosial media kayak apa gitu kan. Misalnya kayak ketemu naksir sama pasangan di sosmed, cantik, pas ketemu ternyata beli kucing. Halo. Ini aku doang atau memang cek? Oke. Internet hilang, ada loss. Oke, maaf internet aku ya. Sudah aman? Nah, kita tuh harus tahu batasan diri kita tentang digitalisasi tadi. Kita udah harus tahu rule of game-nya gitu. Kita mempelajari filosofi ini. Ternyata nggak semua di sosial media itu real. Ya kan, kita udah membatasi diri sehingga nanti tidak terjerumus. Itu poin yang paling penting dalam kita bermain sosial media ya. Karena kalau kita ngikutin apa-apa yang ada di sosial media itu berat banget ya, pressure-nya memang tinggi banget gitu. Dan ini yang menjadi masalah dari generasi Z saat ini. Nah, ini by the way, aku mau nunjukin, ini channel YouTube aku suka bikin video YouTube, alhamdulillah. Dan apapun yang mungkin menjadi perbincangan bahwa digitalisasi itu adalah banyak buruknya gitu ya, ada sisi negatifnya, ada real dan kebohongan gitu ya, gimmick atau citra, personal branding. Tapi ya memang eranya udah saat itu di sini gitu.
Sehingga mungkin digitalisasi ini sekarang menjadi sebuah peluang yang cukup baik juga buat kita semua. Kita nggak bisa menutup diri ya, gitu. Bahwa sekarang udah era digital dan kita harus memahami itu. Makanya tadi penjelasan Bang Hasan atau Bang Dame tentang sosial media itu harus dipegang dulu. Itu jadi rule of game-nya gitu. Gua loncat ke sosmed tidak akan terombang-ambing kena ombak ya, tapi udah tahu cara mainnya seperti itu. Jadi udah mengamankan diri gitu. Ya mungkin teman-teman udah tahu lah maksudnya kayak gimana gitu. Nah, sekarang udah ada YouTube, TikTok, Instagram ya. Dan kalau mungkin nanya anak-anak zaman sekarang ya Gen Z ya, atau generasi yang di bawahnya tadi tuh dijelasin juga. Mereka tuh coba deh tanya teman-teman, cita-citanya mau jadi apa? Pasti kebanyakan udah nggak mau jadi dokter, pilot lagi, tapi mereka mau jadi YouTuber gitu ya. Wah, karena gambaran di sosial media tuh sebegitu indahnya gitu, sebegitu instannya, hidupnya menyenangkan. Kadang nggak juga, prosesnya panjang gitu kan untuk bisa sampai di titik sana. Dan itu tidak diperlihatkan di sosial media. Jarang sekali aku melihat di sosial media orang yang menunjukkan prosesnya. Tapi biasanya sudah pencapaiannya baru di-share. Iya kan? Nah, itu banyak yang nggak diketahui orang-orang. Nah, sekarang ada YouTube, ya. YouTube tuh sudah bisa memberikan sebuah peluang, itu menjadi pekerjaan juga saat ini. Yang dimana ada Google AdSense, kalian tahu ya. YouTuber tuh gajinya dari AdSense, sponsorship, kadang juga menerima banyak job atau tawaran pekerjaan dari sosial medianya. Dari apa yang dia buat, apa yang dia branding. By the way, kalau aku sendiri, karena pendidikan, aku membranding diriku sebagai sosok yang edukatif, yang seru, yang mengikuti marketku gitu ya. Walaupun sebenarnya mungkin Gilang tidak seperti itu secara real gitu. Nah, ini harus dipahami gitu. Dan itu adalah hal yang wajar. Mungkin udah Dami juga bisa menjelaskan. Digitalisasi di mana kita punya topeng. Dan kita punya topeng itu adalah hal yang wajar gitu. Ya kan? Itu kan bentuk dari sifat dasar manusia ya. Menyesuaikan diri gitu dengan lingkungan. Nah, TikTok nih juga saat ini berkembang, teman-teman. Ya, buat yang mungkin saat ini lagi aktif gitu main sosmed ya kan. Ada yang bisa live, terus bisa jual barang juga di TikTok ketika buat konten. Dan banyak hal-hal yang cukup gila kalau kalian tahu di TikTok saat ini. Dimana banyak loh ada yang nge-live nih. Dia minta untuk di-give. Dan dia tuh live-nya melakukan hal-hal konyol yang bisa kita bilang aneh banget. Ada yang mandi lumpur, nyemplung di kali gitu ya. Nanti ayo dong give gitu. Atau joget-joget gitu. Karena memang dunia digital ini tidak ada batasan. Sampai seperti itunya. Gitu. Sampai seperti itunya. Dan itu hal yang menarik gitu. Satu sisi kita yang melihat ini orang gila ya. Melakukan hal konyol seperti itu hanya untuk diberikan gift gitu atau apa gitu. Tapi di satu sisi mungkin sosok itu ya itu pekerjaan buat mereka gitu ya, bisa dapat easy money gitu dari gift gitu ya. Sawer aku dong, sawer aku gitu. Terus Instagram ya, aku juga cukup aktif di Instagram, upload setiap hari, yang mencoba mengkonsistenkan diri aja gitu. Dimana ya di Instagram aku pernah dengar temen aku dia pernah ngomong, aku heran deh di Instagram kok kayak nggak pernah ada orang susah ya gitu. Kayak mereka semuanya kayak baik-baik saja gitu hidupnya, ya kan? Sehingga kasihan nih orang-orang yang mungkin tidak tahu pegangan tadi, melihat kayak, orang tuh hidupnya kayaknya baik-baik aja ya, hidup aku yang begini di kampung seberat ini gitu ya, kok tidak seperti mereka gitu. Nah itu jadi problem lah, ya. Terus ya dalam bersosial ini, dalam membentuk branding itu karena harus punya konten. Terus personal branding yang warna merah aku tegasin. Sebenarnya buat teman-teman yang mungkin mau terjun di dunia digital, pastikan aja memiliki konten ya. Konten itu bisa apapun. Teman-teman ngupload foto pun itu juga termasuk konten, bisa dilihat sama orang lain. Gitu kan. Konten itu kan kayak sebuah kertas yang dikasih titik atau garis aja gitu. Dan ini yang paling penting, membuat personal branding. Ya, ini menjadi perdebatan banyak sekali ya tentang tadi itu faktanya di lapangan gitu. Apakah Gilang memang orangnya edukatif seperti di sosmed atau aslinya seperti apa nih gitu. Ini menjadi perdebatan. Ada yang mungkin fake gitu ya. Ya dia ngebuat personal branding gitu mah ya karena
karena itu kerjaannya aja, dia nunjukin baik-baiknya aja, asli nggak gitu kok. Nah, itu memang nggak ada batasannya, nggak ada rumusnya. Itu menurutku ya di lapangan ya itu boleh-boleh aja. Tapi yang banyak disesali adalah penontonnya kadang tersesat, jatuh dalam permainan yang dibuat oleh sosok-sosok yang ada di internet ini. Nah, itu kalian harus punya barrier-nya. Nah, inilah yang suka jadi kendala dalam bersosial media ya. Nih, lewatin aja. Dan dalam bersosial media tadi memang punya peluang, tapi peluang itu juga memiliki syarat-syarat gitu ya. Di mana kita harus bisa melakukan effort yang lebih gitu untuk bisa menjadi setingkat YouTuber yang sukses gitu misalkan. Aku pengen jadi YouTuber yang sukses. Oh, tar dulu. YouTuber yang sukses itu nggak langsung sukses loh. Ada perjalanannya loh. Gitu. Ada effortnya yang sangat besar. Nah, ini yang orang-orang tidak tahu. Karena kebanyakan influencer atau content creator yang digital hanya menunjukkan hasilnya. Nah, ini yang kurang edukatif. Karena gimana ya, aku juga mikir, kayak jarang ada yang mengedukasi itu gitu. Mereka tuh menunjukkan hasilnya aja. Gitu. Jadi teman-teman juga udah bisa memegang diri bahwa kalau mau hal yang kayak gitu pasti ada prosesnya. Udah pikirin aja kayak gitu. Nggak langsung ke bawah hanya sama yang ada di sosmed. Gitu sih. Itu sharing sedikit dari aku. Nanti untuk lengkapnya kita bisa bahas gitu ya. Karena ini emang hal yang menarik gitu. Gitu. Oke, dari aku. Oke. Luar biasa. Gimana, Jra? Ada komen nggak? Ini ada Bang Dame, sayang kalau nggak berbicara. Keren banget nih, ada Om Dame, Gilang tadi pemaparannya, Mas Hasan juga. Aduh, ini the reality of the world is going to vanish, hilang semuanya. Hanya Tuhan yang ada. Hanya Tuhan yang ada di mana-mana. Oke. Kita ke Bang Dame dulu. Gimana komentarnya tadi pemaparan Mas Hasan yang sebenarnya ini rangkum sih. Lalu Gilang gitu. Silakan. Oke. Makasih Bang Arif, Azra, terus Azra, Mas Hasan, Gilang, teman-teman di sini semua. Suara saya jelas? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji kita haturkan kehadirat Allah. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam hidup kita, khusus Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, Deep Talk tentang tema ini salah satu materi yang sangat penting untuk dipahami bukan cuma anak muda ya teman-teman ya, Gilang ya, tapi orang tua juga gagap sekarang ini. Bukan cuma gagap teknologinya, tapi gagap jiwanya gitu kira-kira. Nah, makanya gagap beneran deh, gagap banget gitu. Makanya tadi tidak ada yang ngajarin kok yang bagus-bagus saja ditampilin di Instagram. Padahal realitas hidup itu yang pahit-pahitnya paling banyak gitu. Jadi kita sudah mulai hidup di dunia yang tidak realistis. Tapi di sebuah dunia yang halu rame-rame gitu loh sebetulnya. Itu sudah, dan itu merambah kepada dunia politik loh sebenarnya. Coba deh pemilihan presiden misalnya. Sekarang itu sangat dipertimbangkan itu elektoral loh kan, iya nggak? Ya. Jadi kalau dulu dana kampanye ini sedikit aja kita nyebrang. Dana kampanye itu banyak pengerahan massa segala macam. Itu bisa kalah nih Azra, acaranya misalnya 4 jam. Itu kalah dengan yang tampil di TikTok gitu kira-kira di kampanye. Nah, ini ada satu pergeseran yang niscaya sudah terjadi. Jadi saya sendiri nih kalau boleh sharing, ternyata ini ada tulisan Bang Arif tuh waktu itu ya. Dunia maya itu memang tidak real, tetapi karena kita main bareng di sana semuanya, dia jadi real. Gitu. Jadi ada perubahan paradigma di situ. Nggak bisa ditolak. 3 tahun, 2,5 tahun pandemik itu memaksa kita semua itu kayak domba-domba digiring gitu loh Azra. Domba-domba digiring masuk, kiai ikut, ustadz ikut, pastor ikut, polisi ikut, semua ikut, mak-mak ikut.
Coba deh sekarang ini. Kalau saya misalnya diundang ya Mas Hasan ya, kalau diundang ceramah, ada satu sesi yang tidak boleh ketinggalan, sesi foto. Sesi foto, padahal satu foto cukup, tapi itu ada 7 HP harus dipakai di situ. Dan itu seperti tidak bisa ditolak lagi gitu. Dan setelah itu diupload langsung gitu. Kadang-kadang lagi ngajar begitu, ada yang live Instagram gitu. Jadi teman-teman sekalian, disinilah melalui Suara Guru dalam Deep Talk ini kita ingin memberikan satu awareness. Harus tahu loh, tadi Mas Hasan sudah memaparkan sebelum ada dunia digital ini pun sebetulnya dunia fisik ini dilihat oleh orang suci adalah imajinasi gitu. Khayalan gitu. Nah sekarang ada dunia digital yang membuat kita masif. Semua yang ada di pikiran kita bisa difasilitasi sekarang ini oleh yang namanya digital. Yang ngaco-ngaco masuk semua di situ. Tapi dia nggak sadar konsekuensinya gitu. Jadi komentar saya di sini, terima kasih Mas Hasan sudah menyediakan waktu. Itu kayaknya materi tadi itu kayaknya harus masuk kurikulum sekolah itu kayaknya. Wah, Iya setuju. dong. Bukan Betul, cuma betul. sekolah, orang tua. Bukankah Ajra sekarang orang tua kesulitan? Dia lagi ngomong, main HP anaknya. Harus update dia katanya. Coba tuh. Iya nggak Ajra? Iya betul. Coba tonton di Netflix, di Social Dilemma gitu. Wah, itu betul banget itu sosial dilema. Makanya kan, jadi ini orang tua harus dikasih edukasi, bukan cuma cara teknologinya. Kalau Bapak Gita Wirjawan menyebut itu harus punya kemampuan apa Bang Arif ya? Editorial apa namanya? Editorialisasi. Editorialisasi. Yang mengupload kayak Gilang mengupload videonya itu dia harus punya kemampuan editorial. Yang membaca pun harus mampu. Tapi kan nggak semua itu. Akhirnya ya, misalnya nih mau beli ini Bang Ajra program diet gitu. Ada 100 program diet. Nah, milih mana kita? Misalnya contoh, atau saya mau beli obat apa gitu. Terlalu banyak pilihan jadi bingung loh. Nggak milih jadinya. Dan malas untuk menganalisa gitu. Saya mau menemukan guru spiritual. Banyak banget ada 100 guru spiritual. Bingung juga gitu. Akhirnya masing-masing akan attract pada yang ada chemistry sama dia. Yang terbukti membuat dia berubah. Nah, terlalu banyak referensi, bisa bingung. Itu yang saya pernah bilang Mas Hasan ketika Kang Abu bikin dialog positif. Dia bisa ngumpulkan banyak guru. Kang, itu nggak bingung nanti orang itu mau yang mana yang dia ikutin kan gitu kan. Icip-icip. Bang, aku cuma nyediain kayak restoran Padang katanya. Ada tiki, ada ini, ada rendang. Ya terserah mereka sukanya yang mana gitu. Yang nganter si Bang Dami apa, yang kebeliwayan apa. Jadi dia akan ketemu sendiri. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, makasih Mas Hasan. Gilang ini praktisi. Tapi sudah mulai diberikan satu perspektif. Kalau tampil di dunia maya, pastikan kamu kenal dirimu yang real tadi. I am divine. Selain itu, fase berikutnya, I am authentic. Gitu. I am authentic. Aku yang ilahi, Ajra. Aku yang otentik, kayak sidik jari, masing-masing udah beda tuh. Lalu aku yang aku branding gitu loh. Nah, branding bisa berubah. Contoh, Deddy Corbuzier misalnya, tadinya pesulap dahsyat, sekarang podcaster. Coba tuh. Kita nggak tahu nanti. Bang Gilang itu tadinya sekarang YouTuber, tahu-tahu pindah jadi politikus. Nah, kita nggak tahu juga tuh. Bisa berubah itu. Jadi, ya kan? Bang Arif yang tadinya musisi, tiba-tiba jadi apa? Jadi dokter misalnya tuh, nggak tahu itu. Nah, jadi brand itu bisa berubah, penampilan berubah, tapi jangan dilupakan I am yang divine sama I am yang unik. Harus ada yang unik juga. Gitu. Nah, yang branding itu ya ada sifatnya, ada hukumnya. Gitu. Gak bisa enggak. Nah, gimana nih peran agama juga di itu banyak pembahasan. Saya sampai di situ dulu Bang Arif, kita biar dialog aja.
Nah, di sini tadi ada pertanyaan tadi kalau nggak salah. Ada dua pertanyaan nih. Aku Silakan, bacakan ya, biar kita asik juga berdiskusi gitu langsung. Bagaimana kita bisa membedakan kesadaran, pikiran, dan tubuh dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Ini pas Mas Hasan menjabarkan kayaknya nih. Dari Uci. Oke. Silakan Mas Hasan. Atau siapa yang menjawab? Tapi Mas Hasan dulu mungkin. Bagaimana kita bisa Ya, membedakan kesadaran pikiran dan tubuh dalam kehidupan sehari-hari? bagaimana kita bisa membedakan kesadaran, pikiran, dan tubuh? Pertanyaan ini kan sebenarnya pertanyaan yang apa ya Bang Arif, Bang Dame ya? Pertanyaan yang sehari-hari sudah kita lakoni sebagai manusia yang hidup, tapi membedakannya itu belum tentu semua orang bisa memang. Kita sebagai tubuh, ya kita paham lah, kita punya panca indera yang dimana kita bisa melihat, merasakan, ya kan? Merasakan panas, dingin, melihat sesuatu yang terang, gelap, semuanya kan bisa merasakan. Itu kan kita bisa membedakan kan. Nah, makanya cirinya dalam kesadaran tubuh saya tadi bilang itu ada form, ada matter, materinya. Tubuh kita kan ada materinya nih. Ya kan, ada bentuknya. Itu kan kita bisa membedakan kan. Sebenarnya tadi saya sudah jelasin, mungkin perlu diulang lagi kali ya. Dan satu lagi ada name. Bayi yang baru lahir itu kan ada materinya, ada formnya. Nah, kita nggak bisa menunjuk itu untuk membedakan yang lain kecuali kita kasih identifikasi yang namanya nama, name gitu kan. Nah, pikiran itu cara mengidentifikasinya ya di situ sudah nggak ada materinya, tapi di situ ada form, ada bentuk dan ada name, ada nama-nama itu kan. Kalau kesadaran yang murni ini disebut sebagai kesadaran Tuhan, tadi Bang Dame nyebut sebagai I am divine, itu ketika materi sama image atau form tadi itu sudah melebur, yang ada adalah dia. Nah, hakikat yang ada adalah dia yang begitu tak terbatas itu kan sulit ya untuk diekspresikan kecuali hanya bisa diisyaratkan dengan nama. Kita sebut sebagai Allah, kita sebut sebagai I am, kita sebut sebagai apapun itulah. Di semua tradisi berbeda-beda. Nah, itu clear, Mbak Uci. Makanya cara membedakannya ya tadi, di wilayah tubuh kesadaran kita itu sebagai manusia yang punya materi, manusia yang punya image atau form, manusia yang punya name. Yang kalau di wilayah imajinasi itu ada form, ada name, tapi nggak ada materinya. Semua kita juga bisa merasakan hadirnya pikiran itu kan. Nah, satu lagi, kalau kita sudah bisa membedakan itu, berarti kita bisa membedakan yang tidak ada materinya, yang tidak ada formnya, tapi bisa kita rasakan, kitalah yang hidup itu sendiri. Kita, I am awareness itself, gitu kan. Nah, itu Mbak Uci. Nah, disitulah kita berpijak. Kalau tubuh itu selalu berubah, changing itu kan. Tadi Gilang bagus tadi. Kita harus tahu rule of the game-nya tubuh gitu kan. Ya harus, karena kita hidup menggunakan tubuh. Tapi di wilayah pikiran yang sekarang itu bertransformasi menjadi produk digital ini, yang isinya hanya image-image tapi nggak ada materinya, kita juga harus tahu the rule of the game-nya itu kan. Biar kita tidak tersesat, kita tidak terjebak tadi yang aku bilang. Image-nya itu menampilkan ini, di media sosial kan hilang ya, nggak ada orang yang menampilkan image buruk, selalu baik-baik, selalu bahagia, tapi ternyata realitasnya berbeda. Nah itu kan sebenarnya tipuan, itu namanya yang tadi aku sebut sebagai ilusi. Hoax itu kan kabar yang ditampilkan itu seperti ini, tapi realitanya berbeda. Itu kan kita jangan terjebak di situ, makanya harus bisa membedakan dengan tajam itu. Sebelum kita sadar bahwa oh ternyata apa yang terjadi di wilayah kesadaran tubuh dan pikiran itu ada suatu pegangan yang tetap. Bang Dame tadi nyebut I am divine tadi. Bang Dame nyebut juga kalau I am divine itu misi saya, misi yang otentik, yang unik saya itu diturunkan ke Tuhan itu apa. Nah itu kita bahas nanti di wilayah pendidikan, itu penting.
Manusia itu sebagai I am divine itu ketika diturunkan itu membranding dirinya sebagai apa? Kalau brandingnya itu branding yang tidak sesuai dengan kenyataan, tadi Gilang bilang itu tadi, itu nanti suffer juga. Gue sebagai edukator, tapi gue sendiri nggak teredukasi gitu kan. Gue sebagai edukator, tapi justru aku menyesatkan banyak orang. Itu suffer. Makanya di wilayah pikiran atau di wilayah nanti produk-produk digital itu haruslah apa yang kita tampilkan itu sesuai dengan aku yang otentik, aku yang tetap tadi kan, sebagai misi dari saya merepresentasikan Tuhan gitu kan. Aku adalah khalifatullah itu. Itu aja Bang Arif, nanti bisa ditambahi Bang Dami atau teman Gilang atau Bang Ajra. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan 2 dulu kali ya. Mohon izin bertanya dari Hat. Apakah ini bentuk kelainan? Oh, halusinasi ya. Halusinasi lebih sering terwujud daripada impian. Kini udah dijelaskan juga tadi ya, sedikit ya. Ya sedikit aja. Kalau halusinasi itu memang nggak ada basisnya pengetahuan. Kalau ada basisnya pengetahuan, ada basisnya realitasnya, itu disebut sebagai mimpi atau dream. Mimpi kita nih, anak kecil kan bermimpi menjadi ini, menjadi itu. Yang penting kalau anak bermimpi itu nggak apa-apa, itu vision dia. Tapi harus dibimbing dengan pengetahuan, dipersiapkan dia secara keunikannya, dipersiapkan dia untuk mengaktualisasikan mimpinya. Nah itu basisnya ada pengetahuan. Tapi kalau hanya bermimpi tok gitu, nggak ada bimbingan pengetahuan, nggak ada persiapan mengaktualisasikan peran itu, dia hanya jadi halu nanti itu. Itu halusinasi. Beda. Makanya basisnya tadi, imajinasi sama dream itu basisnya adalah knowledge, pengetahuan. Tapi kalau sudah ilusi, delusi, halusinasi itu basisnya itu adalah ignorant, nggak adanya pengetahuan itu. Makanya bisa terjebak di situ. Itu Bang Arif, biar nggak berdasar jadi sebenarnya itu ya. Iya, hanya khayalan belaka atau lamunan belaka gitu. Oke. Itu aja tadi pertanyaan. Silakan kalau masih ada pertanyaan teman-teman silakan ditulis di kolom komentar. Tapi ya, ini menarik ya sebenarnya, yang perlu diingat lagi dan lagi. Ini adalah topik yang penting banget gitu. Meskipun mungkin dari secara prima facie, secara tampak awal gitu kan, ngelihat judulnya Living in the Imaginary Digital World, apa sih ini gitu kan. Tapi itu tadi terlihat jelas setelah pemaparan Mas Hasan gitu, betapa digital world itu memang bermain dalam imajinasi. Terus lebih radikal lagi, terungkap ternyata bahwa apa yang selama ini kita sebut fisik, itu pun juga bermain di dalamnya imajinasi gitu kan. Aku suka ngambil contoh begini, ketika aku melihat Rolls-Royce Phantom yang harganya 24 miliar, aku tidak melihat sekadar kumpulan besi yang dikumpulkan sedemikian rupa, terus dimasukkan mesin ke dalamnya, dijadikan mobil gitu. Enggak. Aku melihat apa? Simbol kekayaan. Aku melihat simbol kedikdayaan. Simbol kesejahteraan. Nah, itu dari mana tuh? Itu enggak self-evident. Itu tidak berada di atom-atom mobil tersebut kan? Nggak bisa gitu. Tuh. Atau aku ngambil contoh di undangannya itu kan, merujuk kepada lagunya Madonna, Material Girl gitu. We are living in a material world. Iya, tapi what is material di sini? Seringkali misalnya kita ngelihat berlian gitu. Wah, image yang mempesona itu, tadi Mas Hasan nyebut sensasi gak? Itu ada tuh nanti hubungannya dengan sensasi gitu ya. Jadi image itu mempesona, terutama sebagai influencer misalnya kayak Gilang, pencitraan itu membuat sensasi pada penontonnya gitu kan. Makanya dia terikat, makanya dia terpikat, dan ketika terjadi pembeberan paradoksal, yaitu, wah ternyata tidak begini image-nya, wah itu dunia dia hancur tuh, kiamat seketika, seolah-olah kayak, aduh aku ada contoh yang agak jorok tapi nggak usah lah, kita lewat aja. Sebut. Jadi gak apa ya? Bang Arif, nggak apa-apa Bang Arif, ini kemerdekaan image. Image ini dewasa lah ya kita ya. Jadi ada sebuah kisah yang menarik dari aktor pornografi gitu. Aku baca-baca aja. Dia sempat di satu set kehilangan, mohon maaf, ereksinya.
Padahal di depan itu ada perempuan yang lagi naked gitu. Terus tahu dia ngapain? Dia buka Pornhub. Dia buka bokep lagi, tapi dari video. Untuk mengembalikan ereksinya. Mohon maaf ya. Loh, apa yang kamu inginkan? Udah ada cewek lo di depan. Waduh. Image Dolisir, itu teman-teman. Image. Oke, ini mungkin jauh pornografi. Aku ambil contoh paling dekat. Karena aku subjeknya. Kita ke Reels, Instagram, ngelihat makanan kuliner-kuliner gitu kan. Iya kan? Kuliner-kuliner gitu. Yang sekarang semakin singkat. Ini meniru konsep TikTok nih. Wah, itu apa kayak dulu siapa sih Bondan ya? Bondan siapa? Bondan Prakoso ya yang ngasih itu ya. Betul. Ya. Nah, itu yang ngasih komentar makanan itu cepat banget ngomongnya kalau di Instagram karena cuma 1 menit ya kan. Cepat banget gitu. Tapi bikin ngiler. Pernah satu ketika aku nonton mie Indomie, lapar kan? Gara-gara nonton itu menggiurkan banget nih. Aku masaklah Indomie. Terus pas aku makan, wah kok kayak biasa aja gitu ya. Tadi kok menggiurkan banget gitu. Akhirnya aku buka lagi Instagram. Di depan mangkok aku makan Indomie, itu aku setel video yang sama. Bikin menggiurkan teman-teman. Bikin berhasrat lagi gitu loh. Nah, ini image nih. Jadi jangan pikir ini jauh, apa sih ngawang-ngawang. Enggak. Your life, man. Your life. Itu sudah dikuasai image. Nah, itu makanya penting banget kita membahas ini. Ambil sebagai contoh lagi, aku suka banget logikanya Twitter sekarang itu. Kalau ditanya apa yang paling representatif dalam dunia digital, ambil Twitter. Karena tagline dia tuh gak apa? It's what's happening. Jadi literally, kalau lu mau tahu sekarang sedang terjadi apa, buka Twitter. Buka Twitter. Dan seketika langsung contoh lagi nih. Instagram itu sempat down teman-teman. Sempat beberapa akun itu disuspend. Ada gak yang kena? Kalau aku kena tuh. Enggak, aku nggak kena, si Lia adikku kena. Dia panik. Waduh, kenapa nih? Apakah aku telah menjadi musuh masyarakat? Loh, gara-gara konten yang sangat ya inilah, kok kritik pemerintah atau apa? Ternyata enggak, emang lagi tersuspend, lagi error aja servernya. Tahu dia dari mana? Dari Twitter. Jadi Lia pengen tahu apa yang sedang terjadi, dia langsung buka Twitter. Wah, ternyata sama nih. Hashtag pertama, Instagram down. Oke, ini itu gitu. Aku membayangkan tahu gak gimana skenario pada saat Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan gitu. Itu kan tahu gak sih, kita sadar itu kan masih belum ada teknologi ya. Jadi perlu setahun lebih untuk mengumumkan bahwa Indonesia merdeka gitu. Nah, sekarang kita butuh kayak Twitter tuh kayak kalau di sana ada Twitter pada masa itu pasti jelas tuh kemerdekaan sekarang sudah terjadi gitu kan. It's what's happening gitu. Pakai radio. Seketika. Iya, kayak radio. Dan emang kalau dibaca di sejarah itu cukup lama, sampai setahun gitu. Makanya wajar banyak konflik kan gitu pas merdeka itu. Nah, itu menariknya teman-teman. Betapa yang dimaksud imaginary itu kayak gitu. Bukan ngawang-ngawang. Penting banget sih tadi. Mas Hasan udah ngasih fondasi. Mari kita redefinisi imajinasi. Bukan imajinasi ngawang-ngawang gitu, bukan. Maksudnya aku buka HP aja itu udah imajinasi semua tuh di situ kan. Tadi kayak dibilang Gilang gitu. Attention span. Gen Z ternyata lebih rendah ya. Cuma 8 detik. Milenial 12 detik. Jadi cepat banget dia buka ganti gitu. Dan aku, Bang Dame, terus kita teman-teman dan Mas Hasan, kita pernah berbicara tentang ini kan. Betapa, yaitu tadi, kalau kata Bang Dame tadi, karena semakin banyak pilihan, jadi nggak milih. Sekarang bayangkan anak-anak muda juga kayak begitu. Aduh. Ini sih di komen Ajra nih. Katanya filternya dicopot aja kumisnya. Oke, siap bro. Gitu. Image juga. Jadi image lebih mempengaruhi gitu. Dan nggak tahu ya, ini kita bisa diskusi nih. Apakah benar yang bikin anak muda resah, anxiety itu gara-gara bagi mereka yang hadir itu kayaknya real? Atau jangan-jangan kayaknya mereka nggak sebodoh itu deh. Atau emang sebodoh itu maksudnya setidak rinci, tidak detail itu melihatnya gitu. Belum punya editorialisasi tadi itu. Apakah itu cuma kayak tiba-tiba nampil terus seolah-olah kayak ada yang mendorong harus gitu. Harus bikin status, harus ngepost, harus bikin apa. Nah, ini apa nih? Gitu. Ini menarik nih untuk dibahas kira-kira.
Oke. Ada tambahan? Oh ya boleh Bang Dev. Boleh. Sorry. Makasih ya Bang Arif dengan paparannya tadi dan sangat membuka kita untuk melihat detail-detail dari konsekuensi dari dunia digital ini. Dan masih banyak memang yang belum menyediakan waktu membahas seperti ini gitu. Kalau saya sama Mas Hasan ya di Suaguru juga, kita sudah membiasakan diri berfilosofi gitu. Berfilosofi itu menyadari apa sih yang sebenarnya real gitu ya. Jadi meskipun tidak ada digital reality, sudah terbiasa gitu. Akan yang menarik lagi kalau kita merefer kepada Plato, Plato malah dari awal menganggap dunia material ini bukan yang asli gitu. Ini pseudo. Tadi udah dipaparkan Mas Hasan. Kisah orang yang dipenjara di gua itu kan kisah yang sangat populer gitu. Nah karena itulah teman-teman, kita nggak tahu ya Mas Hasan ya, apa yang kita susun ini, insya Allah nanti juga ada workshopnya, trainingnya. Ini bisa diberikan ke sekolah-sekolah kepada orang tua. Kita nggak tahu nanti bergulirnya, kita bikin aja, termasuk channel Suaguru ini, itu akan menginspirasi banyak orang. Karena ini massal ya, Mas Hasan ya, seluruh dunia terjadi gitu. Jadi kalau dikatakan nanti di era Dajjal itu sudah datang, fitnah besar, itu kan orang masih membayangkan itu dogmatis gitu. Padahal udah di depan mata pegang HP itu sudah nongol di situ. Katanya Dajjal bakal turun di Depok gitu. Duh, kacau ini. Kacau ini, aku tinggal di Depok lagi. Dan satu lagi nih teman-teman ya. Tadi yang dibilang Bang Arif tadi, melalui image, melalui potongan video itu bisa menggerakkan demo loh. Wah. Iya kan? Potongan video muncullah istilah penista agama coba. Betul banget, setuju Om Dameng. Iya kan? Nah, gimana mengcounter itu kan gitu. Ada yang mengcounter lagi gitu. Itu terjadi sebetulnya. Dan nanti kita akan juga saksikan di 2024. Berita Ukraina itu dengan Rusia itu nyampe ke kita. Tapi saat yang sama berita baik juga bisa nyampe cepat gitu. Jadi mudah-mudahan ya kayak Gilang kan sangat bertemu. Gilang itu pengaruhnya besar loh Gilang. Anak-anak yang baru mau masuk kuliah. Iya itu betul. Kasih pengaruh sama Gilang tuh. Mau Gilang. dia sesat atau apa itu. Pengaruh. Wah gawat ini Gilang. Aman. Aku nggak pernah menyesatkan. Selalu yang bagus-bagus aku kasih. Iya. Orang mau masuk kuliah ke UGM, ke UI, ke Unpad, kemana-mana itu bertemu Gilang gitu dengan Republik Mahasiswanya coba. Kemudian dia ngalah-ngalahin kampus juga sih sebetulnya itu. Iya kan coba. Kerjasama bisa ditanggapi nggak dengan Mas Hasan tadi komentar Arif? Betul. Iya. Memang yang menggerakkan kita itu image, Bang. Karena dengan image yang sudah tadi ada jejaring internet yang bisa menghubungkan kita dengan siapapun, itu image itu kan terdeliver dengan cepat. Bahkan kalau sekarang itu ada istilahnya itu kan real time. Kita bisa menyaksikan sepak bola. Hari ini juga terjadi misalkan di Inggris, kita tonton sekarang gitu kan. Demo kita bisa tonton, demonya sekarang kita sekarang juga bisa tonton. Itu kan kalau kita masih diri yang fisik itu kita perlu ke stadion, perlu ini, tapi dengan image itu. Nah, makanya persebaran image itu bisa menjadi negatif, bisa menjadi positif. Ya, tadi the rule of the game-nya itu harus tahu kita kan. Nah, mana yang sadar, mana yang mengamati image itu juga kita harus tahu fondasinya. Tapi nanti ini pembicaraannya panjang Bang Arif. Mungkin bisa kita bikin sesi kedua atau ketiga kan. Bahkan ya kalau saya, ini mungkin teman-teman juga udah tahu, dengan potongan video image tadi yang pendek, itu terjadi pemerkosaan, terjadi bullying, terjadi, itu yang baik-baik banyak, yang jahat-jahat juga banyak. Itu the power of image. Makanya kalau dalam buku saya, power of imajinasi itu yang dipakai Einstein sekaligus dipakai pemerkosa loh. Wah, yes, that's a good point. Hitler gitu ya. Iya, betul. Makanya gini, simbol dari kemegahan Wall Street itu kan image tentang kekayaan.
Bukan masalah gedung-gedungnya, tapi itu menyimbolkan apa? Nanti kalau kita sudah ngomong image dengan simbol, itu tuh kan. Makanya ketika misalkan, mohon maaf Bang Dame di depan screen menampilkan pakai jubah dan sebagainya, orang image-nya kan udah berubah. Kekuatan image. Dan orang tuh udah melihatnya seperti apa gitu kan. Makanya disitulah. Aja deh. Iya. Itu nanti di Jagat Nusantara pakai itu. Aduh. Makanya, betul. Secara fondasi memang kita harus tahu, Bang Arif, yang tetap di mana, yang selalu image yang selalu berubah itu di mana. Sambil tadi ada tambahan dari Gilang, bagaimana cara kita bermain. Iya Bang Dame ya. Harus tahu rules-nya. Iya, cara kita bermain di dalam dunia. Aduh, aja imut banget. Ini bukan Nicholas Saputra ini mah. Waduh. Ya itu teman-teman. Iya. Makasih Bang Arif. Makasih. Oke. Udah ini kemana-mana nih kita bahasnya nih. Dan aku sangat bersyukur karena kalau dipikir-pikir ya, nggak usah dipikir-pikir sih, dicek aja. Wah, mantap Bang Gilang. Itu apa sih? Kacamacanya apa? Tag Live ya? Tag Live gitu. Itu ada meme gitu. Ini image juga ini. Image kan? Yes. Betul. Jadi konten pertama Suaguru teman-teman. Itu ya lagi-lagi dirilis gara-gara pandemi kan. Tapi membahas tentang apa? Bagaimana bisa hidup survive di pandemi dan secara daring gitu. Jadi ini bisa dibilang pembahasan abadi Suaguru nih. Tentang digital, imaginer, itu aku nggak ada bosannya membahas ini. Selalu ada yang bisa dilihat, apalagi kan prospeknya bisa dikasih 3 ya, teknologi itu ya. Mas Hasan mungkin bisa tambahin. Yang pertama itu metaverse, digital lingkungan, environment. Kedua tadi Mas Hasan nyebut kayak Neuralink gitu, ngasih chip ya kan. Itu antar muka interface mesin dan manusia. Manusia dan mesin dan robot itu udah nggak ada bedanya tuh. Jadi nanti ke internet dan lain sebagainya. Itu tadi apa 2 ya. Dan yang ketiga ini juga berkembang nih Mas Hasan. Tapi mungkin nggak secara digital teknologi yang keras-keras gitu. Bukan teknologi pakai listrik, sintetik, biogenetik, CRISPR gitu-gitu dibahas. Jadi mutasi itu juga berlangsung yang kayak gini-gini nih gitu. Jadi ada 3 itu teman-teman. Ada metaverse, digital environment, nanti IoT juga. Terus yang kedua tadi manusia dan robot itu jadi nyatu. Nggak perlu lagi kayak Stephen Hawking. Stephen Hawking kan dulu punya ini ya, jarinya gitu. Dia kan ngomongnya pakai robot tuh, suara robot. Gitu. Masalahnya adalah apa yang bisa keluar, bisa juga masuk. Gitu. Dimasukin oleh sistem antah berantah itu misalnya. Wah, kita tiba-tiba kayak iklan tapi langsung ke otak kita gitu. Langsung ke pikiran kita tiba-tiba muncul gitu. Misalnya, ini sebuah spekulasi ya, banyak juga yang mikir demikian. Terus tadi yang terakhir biogenetik. Nah, ini gimana nih kita bisa menghadapi itu? Pentingnya adalah membahas imaginary dan digital world itu. Bahkan 3 konten pertama Suaguru itu bahas itu. 3 konten pertama, nggak ada habis-habisnya. Pandemi, terus how to live in media sosial, dan gitu-gitu. Jadi ini menarik lah. Sudah saatnya kita membahas ini secara lebih dalam lagi. Gitu. Oke. Ada lagi tambahan? Ini kayaknya udah bisa kita tutup ya. Iya, boleh. Boleh komen. Nanti kayaknya perlu sesi 2 untuk imaginary world ini, digital and imaginary world ini. Kayaknya Mas Hasan masih ada yang mau deliver itu aku lihat. Jelas. Bahkan Bang Ajra, kita berniat itu juga konten ini bagaimana disampaikan juga kepada guru, sekolah, orang tua. Betul. Ya, karena pondasi tadi yang disampaikan Mas Hasan itu penting banget gitu. Betul. Setuju. Bahkan mohon maaf, mereka-mereka yang hanya mempelajari agama harusnya sumber inspirasi, gagap loh.
Iya, kan? iya. Gagap menghadapinya gitu, gagap banget gitu. Jadi ini adalah pendidikan yang sangat penting, dan instrumen digital ini bisa menjadi simulasi yang bagus untuk menjelaskan substansi agama itu ya kan Mas Hasan ya. Insya Allah. Iya. Betul. Dan aku pernah ngobrol juga dengan Mas Hasan mengenai ini nih. Jadi bagaimana ketika kiai gitu, pakai sorban atau deframing, masukin kamera, terus diupload ke YouTube, udah deh. Dia masuk ke dalam logika algoritma gitu kan. Nah itu gimana tuh cara menghadapinya? Orang sepelosok apapun, ketika dijebret masuk Instagram, dia udah bagian dari dunia itu, gitu. Nah, itu menghadapinya tuh yang sulit. Makanya dia perlu ini. Oke, kita bisa closing statement. Mungkin mulai dari Mas Hasan dulu. Silakan. Ya, terima kasih Bang Arif. Jadi teman-teman yang ada di Deep Talk Swaguru gitu, jadi kita itu bisa hidup terjebak di dalam image kalau kita nggak tahu mana yang real, mana yang ilusi gitu kan. Tetapi sebaliknya, kita juga bisa diselamatkan oleh image. Tuhan yang menyamar, yang hadir menjadi sebuah image, itu bisa kita mengentaskan kita dalam kemayaan image itu sendiri. Makanya dalam bukunya Ibnu Arabi, saya kutip dalam tesisku, orang yang nggak tahu tentang dunia maya itu, orang yang nggak tahu tentang dunia image itu, dia akan tersesat. Tapi justru yang tahu dengan dunia image itu, dia akan lanjut kesadarannya ke yang abadi, dunia yang tanpa image, dan disitulah kita menemukan Tuhan gitu kan. Jadi kenapa dunia imajinasi atau dunia maya itu disebut sebagai barzah? Karena merupakan jembatan antara dunia fisik dengan dunia yang non fisik atau dunia yang sama sekali itu tidak ada image dan fisiknya. Makanya barzah sebagai barzah, di situ pertarungan antara surga dan neraka kan, bahasa agamanya seperti itu. Dengan image itu kita bisa sampai kepada sang nyata itu sendiri. Itu Bang Arif sih. Nanti kita bahas lebih lanjut, bisa lebih detail sih. Oke. Luar biasa. Ini Gilang, Bos. Gimana, Bos? Mas Hasan, aku nanti boleh minta PPT-nya nggak yang tadi dijelasin? Boleh kirim ke Arif aja deh. Iya, boleh. Nanti saya tadi kirim dua ke ya, Arif. dua page ya. Iya. Itu luar biasa tuh. Oke, Gilang silakan. Ini closing statement. Apa ya? Closing statement dari aku apa ya? Ya tahulah realitas hidup, batasi diri kalian sebelum kalian terjun ke sosial media. Oke. Itu aja sih dari aku. Yes. Jangan selalu percaya apa yang kalian lihat di digital atau sosial media. Realitanya tidak seperti itu, teman-teman. Nah, penting itu, Gilang. Ya. Oke. Luar biasa. Thank you. Bang Dame ada lagi? Dari saya, pembahasan ini sangat penting Bapak Ibu, untuk orang tua, untuk guru, untuk semua kita. Mudah-mudahan dari channel Swaguru, Dialog Maya juga, Self Inquiry, dan kita semua, itu bisa menjadi channel-channel yang bisa menginspirasi sahabat-sahabat yang memerlukannya. Ya, insya Allah. Ini penting banget, dan semoga ini bisa menjadi medium penyadaran buat kita semua. Thank you Bang Arif. Oke, thank you. Gimana Jera? Lu mau ada konklusi? Lu quiet aja nih. Tadi lagi ini ya. Ada situasi yang sangat enggak, lanjut. Sepertinya untuk supaya kita tidak terlalu terburu-buru dengan kehidupan maya ini yang selalu update, yang selalu berubah. Kita selain harus siap akan selalu perubahan, ada baiknya kita untuk hidup di momen saat ini. Live in the now, the very moment at the present. Karena sekarang ini adalah hadiah, sekarang ini adalah blessing dari Allah Subhanahu wa taala. So, live in the now. Gitu. Oke. Siap. Thank you, Jera.
itu mungkin sudah juga dari aku itu mewakili konklusinya yang luar biasa. Terima kasih teman-teman telah bergabung dalam acara ini Deep Talk Skuy. Semoga bermanfaat dan berkah ya. Tapi sebelum itu kita boleh foto sebentar ya.